Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih setengah setengah ini ya nyawanya. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi Bu warahmatullahi Glen. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi. Nah, mungkin nanti kalau kampus ada kabar, mohon kabari juga ya untuk ke libur gitu, hari libur. Karena setahu saya tanggal 25, 26, 27, 28 itu cuti bersama. Nggak tahu tuh 29, 30-nya. Setahu saya dulu sih seminggu dari Natal sampai ke tahun baru libur, tapi nggak tahu yang sekarang ya karena dia eh, adanya di hari Kamis semua gitu untuk apa sih namanya? Untuk liburnya gitu. Nah, hari ini jangan lupa nanti adik-adik yang remedial kemarin yang sudah menyatakan oh saya remetnya di pertemuan ini gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa ikuti remedialnya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang segmentasi. Di mana di dalam periklanan sebenarnya adik-adik itu kita bakal lihat beberapa segmen di mana sebelumnya kita sudah bahas dari yang memang eh, high, medium, dan low untuk secara ekonominya. Dan itu target pasarnya berbeda. Jadi pasar yang memang dari kaum ekonomi menengah, bawah maupun ke atas itu pun kita udah dari settingnya aja juga berbeda. Nah, dari segmentasi ini kita juga bisa lihat dari beberapa produk yang ada. Nah, seperti biasa di silabus kita hari ini Zoom dan tanya jawab dan minggu depan di targeting itu kita akan ada tugas di mana adik-adik akan membuat suatu video tentang 1 menit maksimal untuk di short gitu ya, short video mau di mm, TikTok atau mau di YouTube gitu. Jadi nanti buat short di mana adik-adik bahas tentang produk yang memang terdekat dari adik-adik aja. Misalkan contoh kemarin saya produknya yang terdekat dari saya ini selalu saya bawa kemana-mana sunscreen gitu ya misalkan. Ini saya akan buat video. Kemarin kita udah bahas affiliate ya. Mungkin video affiliate, mungkin video tentang produk ini bagaimana terus kemudian nanti adik-adik akan em, apa ya kalau kita buat seperti contoh-contoh yang kemarin kita udah bahas gimana caranya eh saya juga udah bahas tentang Sora ya kemarin nanti kita akan lihat lagi eh nanti saya akan share untuk minggu depannya gitu. Kemarin kita udah agak sedikit-sedikit lah kita bahas dari foto, terus kemudian nanti kita buat di CapCut atau mau di Canva atau di Sora ChatGPT itu dia bisa dari foto dia buat video gitu. Nah, segmentasi ini jadi nanti minggu depan kita akan ada tugas video membuat video tentang produk terdekat yang adik-adik gunakan aja dan kelebihan kekurangannya mungkin ada sedikit-sedikit pemakaian atau mungkin yang adik-adik suka makan ya bisa juga untuk itu. Jadi em, nanti kita bikin minggu depan itu kita coba gimana caranya untuk beriklan secara sosial media gitu ya. Oke, apa sih segmentasi itu, adik-adik? Jadi, apa sih segmentasi pasar? Ngapain teori periklanan iniin segmentasi gitu ya? Jadi, segmentasi itu suatu proses membagikan pasar ke dalam kelompok pelanggan. Tadi ya, jadi kita kelompokin nih. Mungkin orang Sumatera nggak suka terlalu manis. Orang Jawa suka manis gitu ya. Kalau ada yang pernah ke Jogja atau ke Jawa bagian tengah gitu ya. Jawa Tengah itu mereka sukanya em, apa ya? Sukanya yang manis-manis kayak gudeg. Ada yang pernah makan gudeg? Belum, Bu. Oh, ntar coba ya. Eh, jadi gudeg tuh manis banget adik-adik. Jadi nanti em, kalau di Jogja seperti itu. Kalau misalkan orang Kalimantan biasanya sukanya asem-asem. Sama kayak
orang pulau beberapa karena mereka suka tambah jeruk nipis gitu ya. Dan ada beberapa perilaku yang berbeda dari makanan aja mereka udah beda gitu ya. Kayak orang bule, kalau kita lihat di negara berbeda itu mereka butuhannya beda. Contohnya, kita makannya nasi orang Asia, sampai Jepang, sampai Cina gitu ya. Mereka tambahannya nasi. Kayak sushi aja dalamnya nasi gitu ya. Nah, kalau orang bule gitu ya, makannya aja udah kentang, terus kemudian em, apa namanya, tepung gitu ya. Terus kemudian seperti roti gitu. Nah, itu sudah perilakunya saja sudah kebutuhannya berbeda ya untuk makan. Mereka nggak nyari-nyari tuh. Saya nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Nah, itu biasanya kita segmentasikan, kita bagi pasarnya dari makanan aja ya. Kita bagi pasarnya adik-adik. Jadi, mana sih pelanggan yang bisa nanti selanjutnya bakal jadi pelanggan kita atau memang sebenarnya nggak ada orang yang suka. Contohnya nih misalkan, saya waktu lihat, saya suka makanan seperti makanan India-India gitu adik-adik. Yang kayak nasi-nasi, bukan India sih, Arab gitu ya, nasi kebuli. Saya cek lihat, oh masih ada, enak nih gitu ya. Tapi besoknya lagi saya mau balik lagi, ternyata udah nggak buka. Nah, karena eh, orang Indonesia biasanya perilakunya beda untuk makannya gitu ya, untuk kebutuhannya beda. Mereka nggak makan nasi, namanya nasi yang seperti itu ya, nasi kebul itu pakai nasi basmati gitu ya. Nah, mereka itu lebih mencari nasi pecel ayam gitu ya, nasi ayam, nasi uduk gitu ya. Nah, dari itu kita bisa lihat ilustrasi dari segmentasi ini. Nah, dari ilustrasi segmentasi ini kita bisa contohkan, misalkan bagaimana pasar melihat sebelum segmentasi. Lihatnya misalkan tukang tukang jualan tas, ya kan? Kan adik-adik beli tas di online atau di pasar. Lihatnya kayak gini aja. Oh, nih jual tas doang nih. Ya udahlah kita ke eh, apa penjualan tas, entah di mall, entah juga di pasar, ya. Nah, kita lihatnya cuman kayak gini. Oh, Kang jualan tas aja mengenai tas. Nah, ketika udah ada segmentasi, kita lihat kondisi pasar yang terlihat setelah segmentasi. Nah, setelah segmentasi, oh ternyata tukang jual tas di pasar sama di mall tuh beda ya. Mungkin ini tas biasa gitu ya. Tas biasa harganya di bawah 100.000. Dia mah mereka target pasarnya low class gitu ya. Untuk kaum menengah ke bawah. Terus kemudian ini harga tasnya yang untuk middle class gitu misalkan atau high class gitu ya atau high. Nah, misalkan ini lebih very very rich gitu ya, misalkan high, very high gitu ya. Nah, ini pasarnya berbeda. Nah, ini misalkan pasar yang memang harganya misalkan ini 1 miliar gitu ya harga tasnya. Yang ini harganya ratusan juta gitu ya, XXX juta. Nah, yang ini mungkin harganya 300.000. Nah, mungkin ini berbeda harganya berapa nih harganya masih puluh XX juta gitu ya misalkan. Dan ini misalkan harganya range 500 sampai 2 juta rupiah. Nah, biasanya tas-tas yang kayak Adidas, Nike kan banyak juga yang pakai ya. Dari 200.000 gitu ya. Nah, target pasarnya ternyata beda. Mereka ada yang kaum middle class gitu. Target pasar mereka ini misalkan low class itu atau middle.
in the middle gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari ilustrasi si segmentasinya. Atau misalkan contoh, oh, ini dari tas ini. Sebelum segmentasi tas itu ternyata beraneka ragam ya. Ada pouch, ada tas ransel, ada tas apa ya? Tas ibu-ibu tuh, tas pesta gitu ya, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat marketnya itu dari segmentasi itu berbeda. Jadi sebelum kita lihat segmentasi pasar untuk pemasaran, awalnya kita mau misalkan tadi ini contoh saya selalu pakai sunscreen. Pasarnya kalau kita lihat segmentasi, oh sunscreen gitu ya. Tapi ternyata pas kita lihat lagi, ternyata ini ada sunscreen ini kebagi dari yang memang misalkan SPF-nya ini gitu ya 50% plus plus atau dia untuk kulit berminyak atau kulit normal atau kulit kering. Nah, itu juga sudah berbeda secara segmentasinya. Jadi orang yang menggunakan itu udah beda juga adik-adik. Nah, contoh ya, kalau kita lihat data di pasar itu, kalau di iklan ya, kita kan biasanya kalau sebar iklan itu langsung aja gitu ya. Misalkan contohnya iPhone. Nah, iPhone kan sebar iklan kemana-mana, taruh di pamflet-pamflet rilis iPhone 17 gitu ya. Nah, dari situ kita lihat mereka tuh masih nyebar aja, masih belum dikategorikan dalam beberapa segmentasi. Nah, contoh, semua semua pemilik jam tangan, semua pemilik ya adik-adik semua pemilik pasti ada yang punya jam tangan atau enggak gitu ya. Semua pemilik jam tangan. Tapi ternyata ada beda dari jam tangan. Ada yang fokusnya untuk petunjuk waktu, jam tangannya untuk nunjukin waktu gitu ya. Ada juga yang untuk bergaya. Jadi memang mereka pakai jam tangan untuk gaya aja gitu. Nah, ini bisa dibedakan dari klasifikasi sendiri. Jadi nanti ada yang buat mungkin semua orang punya jam tangan, tapi fungsinya apa buat mereka? Jam tangannya untuk gaya aja atau untuk menunjukkan waktu. Nah, dari sini kita bisa lihat ada perbedaan dari pandangan dari mass marketing, juga ada dari micro marketing. Nah, kalau mass marketing ya adik-adik. Jadi kita bisa lihat bahwa eh, mass marketing itu massal gitu ya. Kita sebar aja kayak yang tadi gitu ya. Semua pemilik jam tangan, milik jam tangan. Semua orang punya jam tangan intinya untuk orang yang mau beli aja. Nggak tahu orang pokoknya pengen beli jam tangan gitu ya. Nah, itu masuknya mass marketing. Udah sebar aja gitu ya. Nah, kalau di micro marketing, kita lebih rinciin lagi, di mana untuk em, marketing ini dia itu lebih spesifik, gitu ya. Spesifiknya seperti apa? Nah, seperti ini. Misalkan mass marketing to micro marketing. Nah, ini dulu zaman dulu ya. Kita lihat mobil zaman dahulu kala, mereka ini masih di custom, belum adanya mass production gitu ya. Jadi mereka masih menggunakan eh, sistem kalau PO baru ada gitu ya. Nah, di sini contohnya. Kalau lebih gampang ini yang sama kita. Kalau mobil kan kita nggak semuanya ini ya. Nah, contohnya mass marketing. Semua orang suka teh botol sosro, gitu ya. Teh botol sosro, teh gitu ya. Adalah sebuah teh yang memang teh adik-adik. Tapi
Kalau mikro marketing, ini kan dia masuknya mass marketing di mana teh biasa gitu. Nah, kalau mikro marketing, kita udah spesifik lagi kepada orang yang suka apa. Misalkan, kalau Taps ini teh soda, adik-adik. Kepanjangannya, teh soda, teh bersoda kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada ya. Dulu masih ada. Nah, kalau ini Taps itu teh bersoda. Orangnya suka eh, teh yang bersoda. Kalau fruity masih ada ya. Teh yang rasa, ini kan fruit. Teh em, buah, teh rasa buah. Nah, jadi kalau mass marketing itu rasa yang memang orang-orang udah tahu. Oh, ini es teh gitu ya. Ini udah pasti kita minum di semuanya kita buat. Nah, berbedanya dari mikro marketing, mikro itu dia lebih kecil lagi. Dia lebih spesifik lagi. Nggak cuma teh aja. Contohnya kalau misalkan ini teh botol, teh pucuk. Nah, teh pucuk punya mikro marketingnya lagi. Apa? Ada yang tahu? Teh pucuk? Ada yang pernah minum? Ada yang pernah minum teh pucuk? Gak ada nih. Ada Bu, ada Bu. Ada. Nah, tahu nggak mikro marketing dari teh pucuk apa? Teh pucuk dia punya teh, tapi teh pucuk punya mikronya lagi. Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, oke. Teh pucuk kan dia ada yang teh biasa ya adik-adik yang warna botolnya merah. Ini tutup botolnya merah. Nah, itu teh biasanya ya. Tehnya si teh pucuk ini. Teh pucuk yang warna merah. Nah, teh pucuk punya untuk yang less sugar. Warna hijau. Atau udah pernah nyobain atau belum? Sugar. Nah, less sugar ini termasuk yang mikro marketingnya adik-adik. Jadi di mana orang yang memang tidak suka manis atau mungkin nggak mau terlalu manis. Nah, itu masuknya di dalam mikro marketing gitu. Jadi beda ya. Kalau yang ini buat semua kaum pokoknya suka lah. Tapi kalau mikro marketing dia memang eh, produk spesifik untuk orang tersebut. Contohnya tadi kalau misalkan ini kita pakai sunscreen. Sunscreennya sunscreen untuk kulit apa? Nah, semuanya ini sunscreen. Ada sunscreen yang buat semua kulit gitu. Kan ada tuh. Nah, kalau sunscreen yang satunya untuk micro marketingnya untuk kulit berminyak, untuk kulit kering, untuk kulit normal lah. Kalau kulit normal, apapun gitu. Misal kulit semuanya. Nah, itu bisa di mass marketing. Kalau kulit yang tadi berminyak, kulit khusus yang kering, nah itu masuknya ke micro marketing lagi. Target pasarnya lebih mengecil lagi. Nah, ini contohnya ya, Pepsodent, ini semua orang gitu ya, bisa pakai sikat gigi Pepsodent yang merah ini. Nah, kalau yang ini, saya nggak lihat, mungkin kalau adik-adik ada yang tahu Sensodyne, khusus untuk orang yang, eh apa ya, sensitif gitu ya. Nah, ini juga untuk yang Pepsodent memutihkan gitu ya. Jadi memang target pasarnya beda. Nih cuman Pepsodent yang untuk bersihin gigi aja. Tapi ini ternyata untuk yang eh, gigi sensitif dan untuk memutihkan gigi. Nah, itu beda dari ini mass marketing, ini micro marketing. Gitu adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya produk, mungkin nanti produknya keluar kayak tadi teh. Ternyata tukang teh poci aja dia punya mau teh yang mana? Teh biasa atau yang rasa leci atau yang rasa mangga? Nah, itu masuknya kalau yang dia tanyain leci, mangga, itu masuk di mikro marketing. Gitu. Karena dia fokusnya emang jual teh, tapi dia ada tambahan lagi. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Coca-Cola. Kalau Coca-Cola yang biasa kan di botolan. Ternyata ini ada Coca-Cola yang di plastik. Terus kemudian ada Coca-Cola yang di kaleng. Ada juga Coca-Cola less sugar. Ada Coca-Cola rasa-rasa. Nah, mungkin ini berbeda. Sama kayak Fanta gitu ya. Kalau adik-adik suka minuman bersoda,
kita bisa bedakan. Nah, mengapa perlunya segmentasi? Jadi, satu, itu adalah tantangan untuk pemasaran, untuk identifikasi pasar. Jadi, potensialnya di mana sih sebenarnya? Menguntungkan dilayani atau jarang sekali satu program pemasaran dapat memuaskan pasar yang heterogen yang berbeda selera. Contohnya tadi, saya lebih suka fruity adik-adik dibanding teh botol. Alasannya saya suka yang agak manis-manis rasa buah gitu. Jadi mereka tuh eh, cari lagi di mana untuk memuaskan pasar produk yang berbeda lagi sesuai seleranya masing-masing gitu. Kayak ibu saya misalkan sukanya yang em, ada apa ya? Ya suka yang sehat-sehat gitu, yang nggak manis ya air putih gitu ya. Tapi ternyata air putih ada air oksigen, ada yang ada oksigennya, ada juga yang air biasa, ada yang pH-nya sekian lah gitu. Jadi dipuaskannya berbeda-beda gitu. Nah, kemudian segmentasi memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi nanti ketika kita udah punya suatu produk, gitu ya adik-adik, kita lebih fokus lagi dari produk itu kita mau oke kita seperti Coca-Cola kita share aja nih Coca-Cola ternyata dia sekarang membuat mikro-mikronya gitu di mana dia punya Sprite dia punya Fanta dia punya Fresh Tea nah itu ada fokus-fokus dari mikro tersendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk tiga, segmentasi merupakan dasar komponen-komponen dari strategi. Jadi untuk dari segmentasi udah kita lihat secara helikopter view ya, kan itu kayak kita masih lihat semuanya kayak gitu deh. Kayak tadi ada yang udah pernah minum teh pucuk belum? Teh pucuk emang tahu nggak yang makronya? Nggak tahu teh pucuk, pokoknya teh pucuk gitu. Ternyata pas kita lihat lagi, oh ada loh orang yang nggak suka manis, atau ada yang memang suka banget manis. Nah mungkin ada yang add sugar, atau sekarang aja kopi ya adik-adik, yang dijual di pasar kopi saset, itu mereka itu em, apa ya dipisah gulanya. Jadi packagingnya itu kayak setengah kopinya, terus kemudian ini gulanya. Kadang ada orang yang nggak suka di sasetan itu ada gulanya. Jadi mereka tinggal bisa menambahkan gula tersendiri. Gitu. Jadi memang fokusnya pada yang berbeda. Kemudian empat, faktor kunci adik-adik. Jadi untuk mengalahkan pesaing. Jadi memang sudutnya, jadi membuat suatu produk tersebut unik daripada si pesaing yang lain. Jadi memang kita bisa lihat segmentasi pasar, kita lihat keunikan dari si produk tersebut. Gitu. Jadi kenapa perlunya segmentasi pasar. Nah, jadi syarat segmentasi itu harus bisa kemarin ya kalau misalkan kita selalu untuk penelitian ya adik-adik nanti kalau ini adik-adik jurusannya apa? Nah, jurusannya desain. Nah, kalau adik-adik nanti arahnya ke desain produk, pasti adik-adik harus ngukur dulu kira-kira segmentasi pasarnya apa. Karena kalau misalkan adik-adik nggak ke produk, nah itu misalkan nanti adik-adik mau, oh aku lebih targetnya untuk desain produk Bu. Nah ini masuk adik-adik. Jadi di segmentasi pasar ini kita bisa lihat bahwa si produk tersebut memang berbeda gitu. Jadi memang kalau kita lihat untuk beberapa produk itu em, misalkan kalau kita adik-adik desain secara visualnya itu produk A sama produk B berbeda. Nah, kita harus ngukur kira-kira si customer-nya seperti apa. Apakah benar customer ini ingin membeli produk tersebut? Bagaimana? Gitu ya. Apakah masih banyak di pasar? Gitu. Dapat kita ukur nggak nih produknya? Kemudian dapat diakses enggak gitu ya si produk ini. Kemudian dapat dibedakan apa enggak dari yang lain dan dapat dilayani apa tidak. Jadi dari segmentasi efektif kita udah pilah-pilah, kita bisa lihat gitu. Join lagi ya adik-adik. Ini sebentar.
Nih kita masih ada beberapa 15 slide lagi. Join lagi ya. Baik, Bu. Oke.